exchange. Sampai sekarang, secara umum mempertimbangkan pasar untuk satu barang. Permintaan dan penawaran untuk suatu barang tergantung harganya saja, tidak menghiraukan harga barang lainnya. Secara umum, harga barang lain akan mempengaruhi permintaan dan persediaan masyarakat untuk kebaikan tertentu. Bagaimana permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga barang tertentu yang kami periksa. Ini disebut analisis equilibrium parsial. Bagaimana kondisi permintaan dan penawaran berinteraksi di beberapa pasar untuk menentukan harga banyak barang. Pertama, membatasi pada perilaku pasar kompetitif, sehingga setiap konsumen atau produsen akan mengambil harga sesuai yang diberikan dan mengoptimalkan demikian. Studi tentang keseimbangan umum dengan persaingan tidak sempurna. Kedua, kami akan mengadopsi asumsi penyederhanaan yang biasa pada jumlah barang dan konsumen. Ketiga, masalah equilibrium umum dalam dua tahap. Ekonomi di mana orang memiliki harta tetap barang dan memeriksa bagaimana mereka memperdagangkan barang-barang di antara mereka sendiri, tidak ada produksi yang akan terlibat. Kasus ini secara alami dikenal sebagai kasus pertukaran murni. The Edward Box. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai Edward Box yang dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Edward Box memungkinkan untuk menggambarkan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Kita sebut dua orang yang terlibat A dan B, dan dua barang yang terlibat 1 dan 2. Kami akan menunjukkan bendel konsumsi A dengan XA, XA pangkat 1, XA pangkat 2, di mana XA pangkat 1 mewakili konsumsi A untuk barang 1 dan XA pangkat 2 mewakili konsumsi A barang 2. Kemudian, paket konsumsi B dilambangkan dengan XB sama dengan XB pangkat 1, XB pangkat 2, sepasang bondel konsumsi XA dan XB disebut alokasi. Sebuah alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia. XA pangkat 1 ditambah XB pangkat 1 sama dengan WA pangkat 1 ditambah WB pangkat 1, XA pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 sama dengan WA pangkat 2 ditambah WB pangkat 2. Alokasi layak yang menarik adalah alokasi dana awal, WA pangkat 1, WA pangkat 2, dan WB pangkat 1, WB pangkat 2. Adalah alokasi yang konsumen mulai. Ini terdiri dari jumlah setiap barang yang dibawa konsumen. Mereka akan menukar beberapa barang dengan satu sama lain dalam proses perdagangan untuk mendapatkan alokasi akhir. The algebra of equilibrium. Jika kita membiarkan X1A dikali P1P2 adalah fungsi permintaan agen A untuk barang 1 dan XB pangkat 1 dikali P1P2 menjadi fungsi permintaan agen B untuk barang 1 dan ekspresi analog untuk barang 2 dapat mendeskripsikan equilibrium sebagai himpunan harga P1, P2 seperti XA pangkat 1 dikali P1, P2 ditambah XB pangkat 1 dikali P1, P2 sama dengan WA pangkat 1 ditambah WB pangkat 1 dikali 2A P1, P2 ditambah 2XB pangkat 2 dikali P1, P2 sama dengan 2WA pangkat 2 ditambah WB pangkat 2. Persamaan ini mengatakan bahwa dalam equilibrium permintaan total untuk setiap barang harus sama dengan total pasokan. Cara lain untuk mendeskripsikan kesetimbangan adalah dengan mengatur ulang kedua persamaan ini untuk mendapatkan
XA pangkat 1 P1 kali P2 dikurang WA pangkat 1 ditambah XB pangkat 1 P1 P2 dikurang WB pangkat 1 sama dengan 0. XA pangkat 2 P1 P2 dikurang 2A pangkat 2 ditambah XB pangkat 2 P1 P2 dikurang WB pangkat 2 sama dengan 0. Persamaan mengatakan bahwa jumlah permintaan bersih setiap agen untuk masing-masing baik harus 0, atau dengan kata lain, jumlah bersih yang dipilih A untuk permintaan harus sama dengan jumlah bersih yang dipilih B penawaran. Rumus lain dari persamaan ekuilibrium berasal dari konsep fungsi permintaan berlebih. Tunjukkan fungsi permintaan bersih untuk barang 1 oleh agen A oleh EA pangkat 1 dikali P1 P2 sama dengan XA pangkat 1 P1 P2 dikurang WA pangkat 1. Fungsi EA pangkat 1 dikali P1 P2 mengukur permintaan bersih agen A atau kelebihannya, permintaan perbedaan antara apa yang dia konsumsi untuk barang 1 dan apa yang awalnya dia miliki dengan 1. Sekarang tambahkan agen A, permintaan bersih untuk barang 1 dan permintaan bersih agen B untuk barang 1. Dapatkan Z1 P1 kali P2 sama dengan EA pangkat 1 P1 P2 ditambah EB pangkat 1 dikali P1 P2 sama dengan XA pangkat 1 dikali P1 P2 ditambah XB pangkat 1 P1 P2 dikurang 2A pangkat 1 dikurang WB pangkat 1. Walras Law. Menggunakan notasi yang ditetapkan, hukum Walras menyatakan P pangkat 1 Z pangkat 1 dikali P1 P2 ditambah P pangkat 2 Z pangkat 2 dikali P1 P2 sama dengan 0. Nilai permintaan berlebih identik dengan 0. Untuk mengatakan bahwa nilai permintaan agregat identik dengan 0, berarti 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga ekuilibrium. Buktinya adalah dengan menjumlahkan anggaran kedua agen. Pertimbangkan agen pertama A, karena permintaannya untuk setiap barang memuaskan kendala anggarannya. P1XA pangkat 1 dikali P1 P2 ditambah P2X pangkat 2A dikali P1 P2 sama dengan P1W pangkat 1A ditambah P2W pangkat 2A. P1 X pangkat 1A dikali P1 P2 dikurang WA pangkat 1 ditambah P2X pangkat 2A dikali P1 P2 dikurang W pangkat 2A sama dengan 0. P1 E pangkat 1A dikali P1 P2 ditambah P2E2 pangkat A dikali P1 P2 sama dengan 0. Persamaan ini mengatakan bahwa nilai permintaan bersih agen A adalah 0, bahwa nilai seberapa banyak A membeli barang 1 ditambah nilai berapa banyak dia membeli barang 2 harus sama dengan 0. Kami memiliki persamaan serupa untuk agen B, P1 X1 pangkat 1B dikali P1 P2 dikurang W pangkat 1B ditambah P2 X pangkat 2B P1 kali P2 dikurang W pangkat 2B sama dengan 0. P1 E pangkat 1B dikali P1 P2 ditambah P2 E pangkat 2B P1 dikali P2 sama dengan 0. Fungsi utilitas Cobb-Douglas yang dijelaskan dalam bab 6 memiliki bentuk UA X pangkat 1A, X
pangkat 2A sama dengan X pangkat 1A, A dikali X pangkat 2A dikali 1 dikurang A untuk orang A, dan bentuk serupa untuk orang B. Fungsi utilitas ini memunculkan permintaan berikut. X pangkat 1A kali P1P2MA sama dengan alfa MA per P1. X pangkat 2A kali P1P2MA sama dengan 1 dikurang A MA per P2. X pangkat 1B P1P2MB sama dengan B M kali B per P1. X pangkat 2B P1P2MB sama dengan 1 dikurang B dikali MB per P2. Equilibrium dan efisiensi. Pertanyaan yang muncul tentang penggunaan pasar yang kompetitif. Apakah mekanisme benar-benar dapat menghabiskan semua keuntungan dari perdagangan? Apakah agen melakukan perdagangan lagi setelah mereka melakukan perdagangan dengan harga kompetitif? Ternyata alokasi equilibrium pasar. Buktinya, analokasi di Edward Box adalah Pareto efisien jika kumpulan bondel A yang lebih suka tidak berpotongan dengan kumpulan paket yang disukai B. Tapi di equilibrium pasar, kumpulan bondel yang disukai oleh A harus berada di atasnya anggaran yang ditetapkan. Dan hal yang sama berlaku untuk B, di mana di atas berarti di atas dari sudut pandang B. Dengan demikian, kedua kumpulan alokasi pilihan tidak bisa memotong. Ini berarti tidak ada alokasi yang disukai kedua agen ke alokasi equilibrium, sehingga equilibrium adalah efisien Pareto. Implication of the first. Dua teorema ekonomi kesejahteraan, termasuk yang paling fundamental, menghasilkan ekonomi. Mendemonstrasikan teorema hanya dalam Edward Box yang sederhana. Teorema tersebut benar untuk model yang jauh lebih kompleks dengan jumlah konsumen dan barang-barang yang berubah. Teorema kesejahteraan memiliki implikasi yang mendalam untuk desain cara mengalokasikan sumber daya. Pertimbangan teorema kesejahteraan pertama mengatakan bahwa kesetimbangan kompetitif apapun adalah Pareto efisien. Hampir tidak ada asumsi eksplisit dalam teorema ini, seluruh mengikuti dari definisi. Beberapa asumsi implisit. Salah satu asumsi utama adalah hanya peduli pada barang konsumsi sendiri dan bukan tentang apa yang lain agen mengkonsumsi. Jika agen peduli dengan konsumsi agen lain, mengatakan bahwa ada eksternalisasi konsumsi. Untuk mengambil contoh, anggap agen A peduli dengan agen B. Lalu tidak ada alasan kenapa masing-masing agen memilih paket konsumsinya sendiri dengan harga pasar akan menghasilkan dalam alokasi yang efisien Pareto. Setelah setiap orang membeli yang terbaik, bondel yang dia mampu, mungkin masih ada cara untuk membuat keduanya lebih baik, seperti A membayar B untuk menghasap lebih sedikit. Asumsi implisit penting lainnya dalam teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa agen benar-benar berperilaku kompetitif. Kalau memang saja dua agen seperti dalam contoh Edward Box, maka kecil kemungkinan mereka masing-masing akan mengambil harga seperti yang diberikan. Sebaliknya, agen mungkin melakukannya mengenali kekuatan pasar mereka dan akan mencoba menggunakan kekuatan pasar mereka untuk meningkatkan posisi mereka sendiri. Konsep equilibrium kompetitif hanya masuk akal jika ada cukup agen untuk memastikan bahwa setiap agen berperilaku secara kompetitif. Jika konsumen cukup kecil dibandingkan dengan ukuran pasar, dengan ketentuan, teorema kesejahteraan pertama adalah hasil yang cukup kuat. Pasar pribadi dengan setiap agen yang berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri akan menghasilkan alokasi yang mencapai efisiensi. Implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema kedua ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi efisien Pareto dapat dicapai sebagai persaingan keseimbangan.
Teorema kesejahteraan kedua menyiratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Alokasi efisien Pareto dapat didukung oleh pasar mekanisme. Harga memainkan dua peran sistem pasar, peran alokasi dan peran distributif. Peran alokasi harga adalah untuk menunjukkan kelangkaan relatif. Peran distributif untuk menunjukkan berapa banyak barang yang berbeda agen dapat membeli. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran dapat dipisahkan. Dapat mendistribusikan kembali barang, menentukan berapa banyak kekayaan yang dimiliki agen, dan kemudian menggunakan harga untuk menunjukkan relatif kelangkaan.